Ya, setelah diberi penjelasan tentang Islam, alhamdulillah mereka mendapat hidayah. Ya, kemudian kepala suku bersama pengikutnya masuk Islam semua. Ini juga pernah kami lakukan di Kalimantan, di kalangan suku Dayak. Di sini ada daerah yang namanya Dayak Iban. Di pegunungan itu keturunan Jerman. Kalau ini di dan kita mengislamkan suku Trasik tidak langsung serta-merta diperintah sholat, diperintah ikhraq, diperintah puasa, tapi diajari mandi terlebih dahulu. Ini hanya sekilas info, nanti kita lanjutkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita muliakan Musi Masjid Jannatul Naim, tak lain tak bukan Haji Alimuddin Haji Puyun, yang juga Ketua Usia Bahagian Sandakan dan barisan ahli jawatan kuasanya. Seterusnya kepada rombongan daripada jawatan kuasa dakwah daerah Sandakan, dan seterusnya juga kepada penceramah kita Ustaz Yohanes Kodiron Salim, dan seorang penterjemah bahasa Inggris bahasa Arabnya yang juga datang bersama-sama dengan kita pada malam ini, yaitu saudara Samsul Bahri. Kita mengalu-alukan kehadiran beliau pada malam ini dibawa oleh Usia Bahagian Sandakan dan jawatan kuasa dakwah daerah Sandakan ke Masjid Jannatul Naim. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi bil mizan wa muntaha ilm wa mablagh ridha wa zinatul ars. Saya di sini sebagai wakil rekan-rekan pelaksana program ceramah perdana Kristologi pada mulanya, tapi ditukar kepada wacana ilmu lintas agama. Wacana lintas agama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya terdapat dalam hadis At-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Zaid agar belajar ilmu Suryani, belajar ilmu bahasa Suryani. Suryani kalau diterjemahkan adalah bahasa Ibrani. Apabila kita belajar bahasa Ibrani, ia masuk kepada Kristologi. Maksudnya agama Nasrani atau sebelumnya agama Taurat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh lari, tidak boleh menafikan bahwa sebelum agama Islam ada agama lain dari langit, agama samawi. Jadi baru-baru ini Islam dicemooh, Islam dihina, pegawai
muslimin kita juga termasuk satu sasaran binaan bangsa agama lain. Kita terkapai-kapai tidak dapat menjawab karena kita tidak belajar ilmu ini. Alhamdulillah, kita berusaha membawa seorang ustaz dari Indonesia, Ustaz Yohanes Toldi, untuk kita share, insyaallah. Tuan-tuan, topik pembicaraan terlalu banyak sehingga akan kita mengambil 5 video, 5 masjid. Kalau tuan-tuan ingin mendalami, ikuti seterusnya. Selepas masjid ini akan ada yang kedua, yang ketiga, esok malam, lusa malam di masjid-masjid yang lain. InsyaAllah ambil apa manfaatnya. Terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Haji Aliuddin Puyon, Ketua Usia Badan Sedekah, dan Tuan Muhammad Hamzah, pengurusi Jabatan Kuasa Dakwah Daerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan majelis ini kepada Ustaz Yohanes Toldi Saleh. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan jamaah Masjid Janatul Ain Kota Sandakan, Sabah, Malaysia Timur, rahimakumullah. Pertama, saya ucapkan terima kasih khusus kepada panitia dan juga kepada para tokoh, para ulama, para ustadz, para jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah. Saya mengucapkan terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Jauh-jauh saya dari Jakarta, Pulau Jawa, datang ke Sabah. Ini kalau bukan karena rahmat Allah, hidayah dari Allah, tidak mungkin saya sampai di sini. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya masuk membahas tentang materi perkenalan ta'aruf pada kesempatan ini, yang tadi saya sudah diberi informasi waktu yang diberikan kepada saya hanya 1 jam. Maka kemungkinan saya akan persingkat pembicaraan saya. Maka saya meneliti ajaran agama mereka. Bisa dihitung
Ketika saya bisnis tahun 1985, ya, kemudian bersamaan itu saya mengadakan penelitian lintas agama dan lintas kitab suci, terutama Bible. Berapa tahun? Akhirnya saya mempunyai ilmu lintas agama dan lintas kitab. Adapun agama asli saya adalah Islam keturunan, artinya karena orang tua saya Islam, maka saya menjadi Islam. Biasanya Islam keturunan, ajaran Islam hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua, nenek moyang kita. Ketika diperintah oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 169-170, ikutilah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Firman Allah. Islam keturunan biasanya no way. Tidak. Karena saya sudah terbiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang saya. Ya. Nah, saya di sini mendapat kesimpulan umat Islam sekarang supaya mengkaji ulang, ya, mempelajari ulang Al-Quran dan Sunnah Rasul supaya kita mendapat ilmu yang murni, yang ikhlas. Murni itu artinya ikhlas atau tulus. Surat Al-Ikhlas artinya surat yang murni. Huwallahu ahad. Allah itu tunggal, tidak ada yang lain. Murni. Ya. Nah, dalam pelajaran penelitian saya sering bergaul dengan orang Kristen. Saya tertarik mempelajari kitab mereka, Bible. Saya mempunyai koleksi Bible 40 buah. Berbagai bahasa, berbagai terbitan. Ya, bahasa Arab ada, bahasa Ibrani ada, bahasa Yunani ada, apalagi bahasa Inggris, Jerman, Prancis. Saya perbandingkan semua. Ternyata setiap penerbitan berbeda. Nah, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, tempat tinggal saya di Jakarta, tapi saya asli dari Muntilan. Tahu Muntilan? Tidak tahu. Borobudur? Tahu? Jogja? Tahu? Nah, di situ dekat Borobudur. Ya. Borobudur adalah sebuah candi, tempel, ya, Buddha. Karena saya dekat di situ, saya hanya berpikir berarti orang tua saya, nenek moyang saya dulu beragama Buddha. Ikut membangun tempel Borobudur dan Mendur. Ya. Tapi setelah datang Islam, maka nenek moyang saya masuk Islam, menurunkan saya. Namanya Qadiran. Ketika bisnis jadi Qadiran Salim. Nah, ketika saya bergaul dengan orang Kristen, saya menambah nama saya Yohanes Qadiran Salim. Mengapa? Ini adalah suatu strategi dakwah kepada mereka. Ya. Nah, mengapa saya memakai nama Yohanes Qadiran Salim? Di dalam Al-Quran, ya, ada ayat surat As-Saff ayat 14. Ya. Ini
Tolong di full screen mana ini? Ini kok full screen. Terus Muslim punya murid, tahu murid? Pelajar, pengikut. Kira-kira pengikutnya itu Kristen atau Muslim? Muslim. Siapa pengikutnya? Nah, tapi sebelumnya murid-murid Yesus itu juga sudah menyatakan di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya, silakan dibaca di sini untuk pembuktian. Saya membawa Bible bahasa Inggris karena saya takut yang bahasa Indonesia nanti disita di imigrasi. And eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ, whom you sent. Paham? Inilah syahadatnya umat Islam zaman Yesus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Kalau sekarang la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Zaman Nabi Ibrahim, la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Atau Abraham Rasulullah. Begitu seterusnya. Siapa murid-murid Yesus atau mungkin saja satu Simon yang sering disebut Petrus, Muslim. Andreas, saudaranya Simon, Muslim. Yakobus, anak Zebedeus, Muslim. Yohanes, saudaranya Muslim. Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, pemungut cukai, Yakobus, Tadius, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Inilah kaum Hawariun. Semua ini Muslim. Tapi oleh orang Kristen, nama ini dijadikan nama baptis oleh orang Kristen. Ini namanya apa? Menyerobot, menyelewengkan, mencuri. Ya, maka saya memakai nama Yohanes, saya akan mengambil alih hak saya. Ya, biar mereka bingung. Kenapa Pak Khotbah Salib memakai nama Yohanes? Apa Pak Khotbah Salib itu Katolik atau Protestan atau Kristen? Saya Muslim. Kenapa saya pakai nama Yohanes? Karena Yohanes Muslim. Inilah buktinya. Mereka mengenal Allah satu-satunya yang benar. Jadi di sini alasan saya. Oh iya, ini ada pesanan kereta SS 3447. Ya. Ya. Pesan apa ini saya kurang tahu. Mungkin supaya dipindah. Bagus. Ya. 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 Kereta SS 3447. Silakan dialihkan. Kemungkinan seperti itu. Siapakah Yohanes itu? Yohanes itu adalah penentang agama Kristen. Semua murid ini menentang agama Kristen yang dibuat oleh Paulus atau Paulus. Tapi untuk menjelaskan ini nanti akan saya jelaskan pada episode berikutnya.
karena waktunya tidak akan cukup. Ini saya belum masuk kepada materi, baru pengenalan. Taruh. Ya. Barangkali tuan-tuan pernah membaca hadis tentang Dajjal? Pernah? Siapakah Dajjal itu? Ternyata yang dimaksud Dajjal itu orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yang mengatakan itu adalah Yohanes. Oh begitu. Ya, terima kasih. Ya. Ini dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat 7. Karena banyak orang penyesat sudah keluar dari seluruh dunia yang tiada mengaku bahwa Yesus Kristus datang dengan keadaan manusia. Mereka tidak mengakui Yesus datang dalam keadaan manusia, tapi mengakui Yesus datang dalam keadaan Tuhan sebagai Tuhan. Inilah ajaran Kristen Paulus. Inilah penyesat si Dajjal. Jadi Dajjal itu adalah Paulus, penyesat, punya pengikut namanya Kristen. Jadi Dajjal sudah datang atau belum? Sebelum Isa datang sudah. Mengapa kita menunggu-nunggu datanya Dajjal sekarang? Nah, di sini perlu dibahas. Ya. Nah, inilah sekilas ya tentang apa alasan saya memakai nama Yohanes. Ini taktik dan strategi dakwah saya menghadapi mereka. Alhamdulillah dengan cara ini saya sudah bisa mengislamkan banyak orang Kristen. Sampai-sampai di Papua ada satu pendeta mempunyai 20 gereja. Ketika saya ajak diskusi, langsung mengucapkan syahadat. Langsung saya usah untuk naik haji. Alhamdulillah. Ya. Baik. Tuan-tuan, puan-puan rahimahullah, saya ingin perkenalkan tentang siapa Yesus, siapa Isa. Ya. Yesus, Isa, Yesua itu satu orang, 3 nama, 3 bahasa. Ya. Dalam bahasa Ibrani alami. Tapi di dalam Bible ini ada 2 macam Yesus. Dan juga di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Yesus versi Islam. Yesus versi Islam itu seorang nabi, seorang rasul. Landasan ayatnya surat Maryam ayat 30. Yang kedua, Yesus, Isa, Yesua seorang nabi khusus untuk Bani Israel. Ayatnya surat As-Saff ayat 6. Termasuk di dalam Injil ini, ya, bahwa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel. Jadi kira-kira Yesus itu kenal nggak orang Kristen di Sadaka? Kenal nggak? Tidak. Ya, tidak. Tapi kenal dengan kaum muslimin di Sadaka. Nanti kita buktikan di Padang Maskah. Ya. Karena Pak Yesus Muslim bukan Kristen.
penerus nabi-nabi, nabi terakhir untuk Bani Israel. Kemudian diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Nah, di dalam Al-Quran, mana Al-Quran di sini saya pinjam satu. Di sana ngambil Al-Quran, mohon maaf saya minum. Itu taktik saya. Saya ada jeda minum. Ayatnya 38. Di situ tersirat, bukan tersurat, bahwa Nabi Isa itu punya istri dan keturunan. Ya, bagus. Tidak ada terjemahnya, berarti di sini sudah paham bahasa Arab semua. Mari silahkan dibacakan yang ahli. Silahkan. Surat Al-A'raf ayat 38. Ayo silahkan. Tapi harus diterjemahkan. Nah ini terpaksa ya, tuan saya Samsul Bani. Surat 13 ayat 38. Ya, surat Al-A'raf. Sebagai seorang muslim, ya, jangan kalah dengan orientalis yang dalam membuka Al-Quran. Seorang orientalis karena sering membuka Al-Quran untuk mencari kesalahan, maka cepat sekali membukanya. Tapi seorang muslim lama membuka Al-Quran seperti sekarang. Saya kehilangan waktu. Ya. Inilah ya kita harus cepat. Seperti saya membuka Bible. Kalau orang Kristen membuka Bible lama, tapi kalau saya cepat. Kenapa? Karena saya sering mempelajari. Al-Quran juga sering mempelajari, maka saya cepat ya membukanya. Tapi yang ada kalau ini kan asli. Yang terjemahan asli enggak? Oh tidak asli. Jadi Al-Quran itu oh begitu ya, oke. Silakan. Surat Al-A'raf ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan wa ma kana lirrasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kita walaupun arsalna sungguh telah kami kirimkan rasul-rasul min qablika sebelum kalian dari sebelum kalian wa ja'alna dan telah kami jadikan lahu bagi mereka azwaja pasangan-pasangan wa dzurriyyatan dan keturunan-keturunannya. Dalam terjemahan baik Indonesia maupun Malaysia atau Melayu sama, yang intinya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad. Nabi Isa itu diutus Allah sesudah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad? Sebelum. Jadi di sini termasuk Nabi Isa. Kepada mereka kami berikan istri-istri dan keturunan.
termasuk Nabi Isa atau bukan? Ya? Mau bantah? Silakan. Kalau membantah, ada ayat surat Al-Mu'min ayat 4. Tidak ada yang memperdebatkan ayat Allah kecuali orang yang kafir. Al-Quran jangan sekali-kali didebat. Ya. Sebab kalau didebat, orang itu termasuk orang yang hati-hati. Ya. Jadi di sini tersirat, tidak tersurat, tidak tertulis bahwa nabi-nabi itu diberi istri-istri jamak. Berarti istrinya satu atau banyak? Saya sudah mengadakan penelitian. Ya, ada 4. Satu Maria Magdalena, yang kedua Maria dari Betani, keempat Lydia dan Marta. Istrinya Nabi Isa itu Kristen atau Muslim? Jangan jawab. Berarti Maria Magdalena itu Muslim atau Kristen? Berarti kalau kita memberi nama anak kita perempuan Maria Magdalena, boleh atau tidak? Ini pengetahuan baru. Mereka nanti akan bingung. Ini Maria Magdalena yang Muslim atau yang Kristen? Bingung mereka. Mereka mengatakan pada saya, ini Yohanes Ferdinand Salim ini Islam atau Kristen? Bingung mereka. Ini taktik saya, ya, untuk menjatuhkan argumentasi. Ya. Di dalam Islam Al-Quran, Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi dilindungi di suatu dataran tinggi, datar dan penuh padang rumput, kemudian melanjutkan hidup berumah tangga sampai meninggal sebagai manusia biasa. Dan menurut Al-Quran, Nabi Isa tidak naik ke surga, tapi mati seperti manusia biasa. Penjelasannya di dalam surat Al-A'raf 25. Ya, silakan. Surat 7:25. Lama itu. Di situ dikatakan, di bumi kamu manusia hidup. Nabi Isa itu manusia itu bukan? Hidupnya di mana? Di bumi kamu mati. Nabi Isa manusia bukan? Matinya di mana? Dan dari bumi itu manusia akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi manusia Nabi Isa sekarang ada di mana? Nanti saya jelaskan secara Kristen adalah guru untuk seluruh bangsa. Ya, tapi ini ada kontroversi dalam Bible sendiri. Di sini dikatakan Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Tapi orang Kristen ya mengatakan Yesus ya guru untuk seluruh bangsa. Ini dijadikan alat untuk memurtadkan umat Islam. Ayat ini sering disebut amanat agung. Ya. Bunyinya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku, baptiskanlah atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Kemudian kalau di dalam Kristen, Yesus
itu tidak punya istri dan keturunan, tidak ada diceritakan. Tapi saya mengadakan penelitian, ya, ada tanda-tanda di dalam Bible ini bahwa Yesus punya istri. Saya bisa mengatakan Maria Magdalena, Maria dari Betani, Marta dan Lydia ada istrinya karena saya mendapatkan di Bible, di dalam Al-Quran. Ya. Nah, nanti saya jelaskan lebih mendetail. Kemudian di dalam Kristen, Yesus itu setelah mati di salib dimasukkan di dalam gua. Ya. Kemudian dipercaya pada hari Ahad pagi, ya, bangkit hidup kembali, naik ke surga. Maka hari Ahad pagi sering disebut hari Minggu, ya, hari Minggu. Hari Minggu itu berasal dari bahasa Portugis Domingos, artinya hari Tuhan. Hari Tuhan. Menjadi bahasa Inggris menjadi sun. Sun itu matahari, day itu adalah hari. Ya. Karena agama Kristen itu sebetulnya sinkritisme, ya, ajaran Paulus dengan ajaran penyembah dewa mata. Nanti saya jelaskan, ya. Tapi waktu, kecuali siap sampai jam 4 pagi. Nah, menurut Kristen katanya Yesus naik ke surga dan akan kembali lagi ke dunia menjelang kiamat. Kira-kira kalau kembali ke dunia itu gimana? Apa kesadaran? Kira-kira Yesus kenal orang sandakan kan? Ke Israel, andekan tidak kenal orang Eropa, tidak kenal orang Inggris, tidak kenal orang Chinese, tapi hanya kenal dengan orang Israel. Ya. Oke? Nah, ini yang kita bahas. Baik. Selanjutnya, agama asli dan agama palsu. Tahu palsu? Irwan. Agama Islam itu asli. Kenapa? Mengikuti ajaran yang mengajarkannya. Siapa yang mengajarkan? Dari Allah, disampaikan oleh Rasul, asli, konsekuens. Agama Hindu asli, karena mereka mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para pendetanya. Buddhis asli, karena mengikuti ajaran Siddhartha Gautama. Nah, Kristen palsu. Orang Kristen mengatakan pengikut Yesus, tapi ajarannya yang dipakai ajaran Paulus. Ya, bagaimana nanti sejarahnya, bagaimana bisa terjadi Katolik, Protestan dan seterusnya, nanti saya jelaskan. Kalau cukup, Pak, ingin tahu? Ini pengetahuan, bukan untuk, ya, mendebat mereka. Sekedar kita. Nah, mari kita lihat kepalsuan agama Kristen. Ya. Ini intern, ya. Mohon maaf supaya tidak ada orang Kristen. Ya. Ya, mereka tidak tersinggung. Tersinggung pun nggak masalah karena ini adalah ilmiah, ada dalilnya. Ya.
terjadi di Eropa. Ya. Ya. Di sini banyak di banner-banner ya. I love Jesus because I am Muslim. Ini banyak terjadi di Eropa, Australia dan Amerika. Kita berada seperti ini. Hah? Ya. Mereka di Amerika ada, ya saya mau full screen ya. Ya, ada band namanya Black atau apa namanya? Bad Religion. Ya. Berarti punya. Ya. Bad Religion. Karena saya tidak pakai laptop saya, jadi saya ada ya, tapi sedang menunjukkan data dan fakta terhadap ayat-ayat yang terus dalam kitab suci mereka. Pembahasan ini bersifat independen dan tidak mengikat. Ya, ini saya sudah membuat ramburan. Ya, membongkar rahasia ajaran Kristen, titik lemah ajaran Kristen, asal usul agama Kristen. Tapi ini akan saya jelaskan pada saat training, ya, karena ini makan waktu yang cukup lama. Tapi sekarang saya akan membahas tentang manusia yang sangat mungkar. Siapa manusia yang sangat mungkar? Ini bisa kita lihat di dalam surat Maryam ayat 88 sampai 92. Silakan baca. Wa qalu ittahada rahmanu walada. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Mereka di sini siapa? Yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Chris? Ya, setuju? Hindu mengatakan Tuhan punya anak. Buddha mengatakan Tuhan punya anak. Islam mengatakan Tuhan punya anak. Kecuali Chris. Ya, setuju? Dan orang Kristen mengakui itu. Ya. Jadi manusia di muka bumi itu yang mengatakan Tuhan punya anak hanyalah orang Kristen. Lakot jitu syaitan ikan. Di Malaysia ini ada istilah edan. Edan. Enggak ada. Edan itu sakit jiwa. Kalau di Indonesia ada edan sakit jiwa. Sumbernya dari ayat ini. Yaitu orang yang mengatakan Tuhan punya. Sesungguhnya kamu yang mengatakan benar telah mendapat suatu perkara yang sangat mungkar. Mungkar itu sebetulnya keterlaluan. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, bumi belah dan gunung runtuh. Kalau kita pertanyakan manusia yang sangat mungkar menurut ayat ini siapa? Hah? Tetangga kalian, saudara kalian. Ada sini orang Kristen? Bukan di sini, di sana. Ada. Di sebelah rumah kalian ada? Ada. Nah, mereka itu manusia sangat mungkar.
Ya, kita sering bicara ya tentang apa? Mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi. Kita nggak pernah membahas apa itu mungkar. Ternyata orang yang mengatakan Allah punya nahi mungkar apa? Mencegah. Maka kita harus mencegah mereka supaya tidak mengatakan Allah punya anak. Ada nggak perintahnya? Ada. Surat Al-Ikhlas. Kul, katakan perintah. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperlakukan. Nah, pertanyaannya, ini perintah. Kita sudah menyampaikan kepada mereka atau belum? Kalau belum, kira-kira itu melaksanakan perintah Allah atau tidak? Kalau tidak mau melaksanakan perintah Allah, kira-kira Allah mau memberikan surga sama kita atau tidak? Ya, persoalan. Oke. Hampir langit pecah karena ucapan itu, bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Ini sebuah pertanda bahwa Allah marah, murka. Dikatakan punya kemurkaan itu, ya, itu yang apa itu pegang apa itu recorder siapa? Sudah mati dari tadi. Kemewahan selebar-lebarnya, ya. Tapi kemudian mereka akan diazab dengan tiba-tiba. Mereka merupakan peringatan Allah atau tidak? Kita sudah mengatakan Wallahu wahab, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan. Sudah menyampaikan belum? Sudah menyampaikan belum? Nah, berarti kita nanti yang akan diazab Allah, bukan mereka. Atau sama-sama. Karena ada perintah tidak dilaksanakan. Di samping perintah untuk menyampaikan, ada perintah yang khusus, yaitu surat An-Nisa ayat 171. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu, hai orang Kristen. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul yang diutus sebelumnya beberapa rasul. Jangan kamu mengatakan Allah itu tiga. Berhenti.